brought me home. I was lost, now I'm found here and safe and sound. I'm not my own. Realize in your eyes I'm not alone. So I lay down all my pride as I fall right back to you. And you draw me now to your side. I'm into your love, love. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is. Your love is. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Semua dalam keadaan baik. Amin. Puji Tuhan. Kita sedang mengalami perubahan cuaca ya. Dari hujan menuju panas. Udah dikasih AC pasti masih kiplik-kiplik biasanya. Ya, tapi apapun itu Tuhan tetap baik. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita menyimak beberapa pengumuman yang ada. Selamat datang dan selamat beribadah dengan penuh sukacita Gembala Sidang dan pengurus gereja mengucapkan selamat datang di Gereja Baptis Pemulihan Pamulang Tangerang. Mari kita akan sama-sama mengikuti ibadah dengan penuh rasa hormat, rasa syukur. Jangan lupa untuk mematikan handphone atau menggetarkannya dan usahakan tidak keluar masuk ruang ibadah. Jika perlu ke belakang, masih ada waktu sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Pertemuan P3 diingatkan kepada Panitia Penolong Pendeta minggu depan pada tanggal 2 April jam 12 selesai sekolah minggu akan diadakan sharing pelayanan. Dimohon kesediaannya, kehadirannya di minggu depan. Kemudian kegiatan Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung akan diadakan pada 7 April dan juga Paskah pada tanggal 9 April. Nanti setelah ibadah mohon waktunya sebentar, dari koordinator Paskah akan menyampaikan beberapa pengumuman terkait Paskah. Pada pagi hari ini yang akan menyampaikan khotbah adalah Ibu Esther. Pendeta hari ini diminta pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Citra 2 Extension, seperti itu. Baik, itu beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Mari kita akan masuki ibadah pada pagi hari ini. Semua siap mengikuti ibadah? Amin. Kita mau bersyukur, kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan jika pagi hari ini kami boleh beribadah kembali di tempat ini. Kami bersyukur karena kami rindu Tuhan untuk menaikkan terima kasih kami atas kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Kami datang di tempat ini karena kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, karena kami tahu Engkaulah sumber segala sesuatu, Engkaulah sumber hidup kami.
bahkan Engkaulah sumber keselamatan kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, pagi hari ini kayakanlah kami, kuduskanlah kami, agar kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu dengan penuh kebanggaan, dengan penuh rasa sukacita yang daripadamu. Kami percaya ibadah ini tidak menjadi sia-sia, karena Engkau sedang berkuasa, bekerja di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami mau berseru, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan, saudaraku terkasih? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan pada Tuhan bahwa sukacita surga ada pada diri kita semua. Sukacita yang tidak pernah ada habisnya itu sedang menghidupi hidup kita. Kekuatan bagi jiwa kita, kekuatan bagi tubuh kita. Mari bertepuk tangan semuanya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan, sukacita dari surga sungguh nyata dalam hidup kami, yang memberikan kekuatan bagi jiwa kami, bagi tubuh kami. Mari saudaraku terkasih, katakan lebih lagi, terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Saudaraku terkasih, sebelum kita lanjutkan pujian ini, ketika engkau menyanyikan pujian ini, sungguh relate gak? Sungguh terasa gak bahwa sukacita surga itu nyata dalam hidup kita? Amin. Tuhan ada di dalam setiap permasalahan kita. Amin. Apapun terjadi, badai bergelora, tapi sukacita surga nyata bagi kita. Yang pernah merasakan sampai hari ini angkat tangan. Amin. Sukacita Tuhan tidak akan pernah hilang. Melalui pujian ini, katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, sukacita-Mu tidak akan pernah hilang dariku, apapun yang terjadi. Amin. Lebih dahsyat lagi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya,
haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Lebih keras lagi, haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Mari jemaat Tuhan, katakan lebih lagi, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kalau saya bilang haleluya, Bapak Ibu sudah katakan puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, Bapak Ibu katakan haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Sukacita Tuhan tidak pernah berubah dalam hati kita. Amin. Kekuatan bagi jiwa kita. Yang terbaik yang Tuhan berikan adalah jaminan keselamatan yang kekal. Amin. Siapa yang percaya yang sudah terima? Yang percaya jaminan. Bukankah itu, janji itu membuat kita bisa menjalani hidup ini dengan sukacita? Memang ada permasalahan, tetapi kalau kita punya janji itu, hidup ini menjadi jauh lebih tenang. Yang percaya katakan amin. Mengikuti Yesus menjadi keputusan kita, amin. Kalau kita ikut Yesus jangan ragu-ragu. Kalau kita ikut Yesus jangan gentar, amin. Itulah keputusan kita selama-lamanya. Kita mau angkat satu pujian ini. Bertepuk tangan. Ikut Yesus, keputusanku sampai kapanpun juga. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut, tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Ku tak ingkar. Katakan lagi, tetap ku ikut, tetap ku ikut, walau sendiri. Amin. Tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. 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 Ku tak ingkar. Ku ikut sampai, ku ikut sampai ku lihat Yesus.
ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Janji ikut Tuhan. Amin. Coba bener janji ikut Tuhan sampai akhir, sampai berjumpa fisik dengan Tuhan Yesus. Amin. Taruh tangannya di dada. Mari kita dengan mata dipejamkan, kita katakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kalau yang tersisa hanyalah Anda sendiri yang beriman pada Tuhan. Sungguh engkau, sungguh kita mau berjanji walaupun sendiri. Katakan, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nantikanlah Yesus sampai Dia datang kedua kalinya. Mari ikut sampai kita semua melihat Yesus Kristus. Katakan sungguh-sungguh, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, katakan ku tak ingkar, sungguh-sungguh. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan saudaraku terkasih, kita duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau ikut Engkau, kami mau mengiring Engkau sampai kami berjumpa lagi dengan Engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas pada Engkau selain syukur kami padamu Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Puji syukur bagimu. Kami
kami tinggikan namamu. tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Saudaraku terkasih, apakah sebabnya engkau berada di ruangan ini? Apakah sebabnya engkau datang pada pagi hari ini di dalam ruangan ini? Jika engkau datang karena sebuah kewajiban, maka engkau tidak akan mendapatkan apapun dari ibadah ini. Tapi jika engkau datang karena kerinduan menyembah Tuhan, kita akan merasakan betapa Tuhan mengasihi kita. Mari saudaraku, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikannya selain menaikkan syukur dan sembah kita. Mari kita sungguh-sungguh di dalam penyembahan ini, karena Dia layak ditinggikan dan dipuji. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagi, sembah Dia, tinggikan nama Yesus, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi Dia, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji. Benar Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus selama-lamanya. Engkau layak Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Ekspresikan dirimu dan bermazmurlah. Yo, kami sembah Kau, kami tinggikan Yesus. Engkau layak disembah, ditinggikan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu tak terbatas bagi kami. Terima kasih Yesus. Saudaraku terkasih, tidakkah Tuhan kita layak disembah? Tidakkah Dia layak untuk dipuji? Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah memberikan nyawanya ganti kita. Bukankah Dia, Yesus Kristus, layak disembah dengan kesungguhan hati kita? Mari saudaraku, ekspresikan dirimu kepada Tuhan.
bermazmurlah, memujilah dengan rasa syukur bagi Dia. Yesus, terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Ku balas. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu ya Bapa. Tidak dapat kami bayar kembali kebaikan-Mu Yesus. Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Kan ku balas segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bawa Tuhan persembahan dan persepuluhan kehadirat-Mu. Kami menyadari ini pun tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Bahkan apa yang kami kembalikan padamu Tuhan, persepuluhan persembahan ini semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk bekerja, karena Engkau yang membukakan jalan terbuka bagi kami, sebab Engkau yang mencurahkan tikap-tikap langit bagi kami, sehingga kami dapat mengembalikan persepuluhan persembahan ini. Kami mau mengembalikannya dengan rasa sukacita, rasa syukur kami, dan ketulusan hati kami Tuhan. Kami kembalikan, dan kami percaya Tuhan, tidak sedikit pun kami akan kekurangan. Engkau akan berikan kami kekuatan, Roh Kudus, agar kami diberikan hikmat mencukupkan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
kebajikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Katakan lebih lagi, dengan apa kan ku balas Tuhan. Saya undang Ibu Thomas. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapa kami dalam surga, kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan ketika Engkau menyerahkan diri-Mu, rela mati di atas kayu salib, tergantung di kayu salib, itu semua untuk kami Tuhan. Sesungguhnya kamilah yang harus berada di tempat itu, tetapi Engkau rela melakukan itu semua. Itu karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tidak bisa memberikan harta kami, karena semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Hanya hidup ya Bapa yang bisa kami persembahkan kepada Engkau. Hidup kami Tuhan, pakailah kami seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan akan turun atas kami, menaungi setiap hati yang ada di tempat ini, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pagi ini pendeta tidak bersama-sama dengan kita karena ada tugas di Jakarta Barat. Saya yang diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada anak-anak? Ayo anak-anak maju ke depan. Bapak, Ibu, dan Saudara boleh mengarahkan tangan untuk memberkati anak-anak kita. Kami menyerahkan anak-anak kami ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami untuk membawa anak-anak kami kepada Engkau. Mereka akan belajar firman-Mu di tempat yang berbeda, dengan cara mereka sendiri. Berkati untuk guru pembimbing yang akan mengajar hari ini. Biarlah sungguh-sungguh Engkau akan memberikan telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan.
Sehingga kelak Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu itu akan menjadi dasar di dalam kehidupan mereka, dan akhirnya mereka boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu untuk gereja anak yang akan dimulai pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sepanjang bulan ini sampai menjelang Paskah, kebangkitan Yesus, adalah tentang penderitaan Yesus. Judul khotbah yang akan saya sampaikan adalah penderitaan Yesus, pintu menuju hidup baru. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang keempat dan kelima. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sudah siap, mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan 2 ayat ini. Sudah siap? Amin? Amin. Kita akan baca 2 ayat ini, ayat 4 dan kelima, Yesaya 53. Mari 3, 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin Saudara sering merenungkan masa-masa sulit yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau Saudara sering merenungkan, pasti Saudara bisa menghargai arti pengorbanan Yesus. Seperti firman Tuhan yang kita baca pada ayat yang kelima dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diromokkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran, coba perhatikan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus rela untuk melakukan semuanya itu untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Yesaya mencatat bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Semuanya itu rela Tuhan lakukan supaya saya dan saudara mendapatkan keselamatan. Sepanjang ibadah pada saat ini, puji-pujiannya membawa kita ke sana. Ya, bahwa Tuhan memberikan kepada saya dan saudara keselamatan. Itu yang terpenting, saudara, di dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2, kalau kita memperhatikan, mungkin bisa ditayangkan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, firman Tuhan juga berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mengharapkan atau Tuhan menginginkan kepada saya dan saudara supaya kehidupan kita menghidupi kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Apa yang dimaksud dengan hidup di dalam kebenaran? Bahwa hidup tanpa kepalsuan. Ya. Hidup di dalam kebenaran itu hidup tanpa kepalsuan. Hidup dengan tidak manipulasi. Atau sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang pengikut Kristus, mari kita akan mempraktekkan kebenaran itu. Sebagaimana Allah Bapa kita yang adalah sumber dari kebenaran. Nah,
Seringkali kita melihat atau memperhatikan atau diputarkan film The Passion itu. Bagaimana penderitaan Yesus. Dan semuanya itu dia lakukan karena begitu besar kasih dia kepada kita. Saudara, Yesus mati tercurah di kayu salib dan darah Yesus di situ tertumpah. Dan darah Yesus tidak ada yang tersisa sama sekali. Ketika cambuk dilakukan di tubuh Yesus, kulit Yesus terkoyak sampai melepuh. Saudara bayangkan itu, bagaimana penderitaan dia. Dagingnya terkoyak. Ketika cambuk itu disabetkan ke kulit Yesus, daging Yesus terkoyak karena apa? Di ujung cambuk itu ada semacam bulatan besi. Dan ketika itu disabetkan ke tubuh Yesus, otomatis daging Yesus ikut terangkat, terkoyak. Belum lagi ketika dia harus dimahkotai duri. Coba bayangkan saudara, mahkota duri ketika ditaruh di kepalanya Yesus tidak hanya ditaruh begitu saja, tetapi mahkota duri itu ditaruh dengan ditekan. Sehingga darah itu mengucur dari kepala Yesus. Kaki dan kedua tangannya dipaku dan Yesus digantung di kayu salib. Itu penderitaan Yesus. Kalau saudara menghadapi masalah-masalah kehidupan saudara di dalam dunia ini, mari kita akan pandang salib Yesus. Itu akan menjadikan kekuatan buat saya dan saudara. Ketika kita memandang salib Yesus, ketika kita melihat salib Yesus, bahwa penderitaan kita selama kita di dunia ini belum seberapa. Saudara, darah Yesus sangat mahal. Dan darah Yesus sangat penting. Kenapa darah Yesus sangat penting buat saya dan saudara? Karena darah Yesus memiliki kuasa. Darah Yesus memiliki kuasa. Darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Amin saudara. Darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Yesaya 53 bagian ayat 5 bagian terakhir dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian pula di dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan pada bagian terakhir bahwa oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Saudara, darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Makanya ketika saudara mungkin ada satu sakit penyakit, katakan darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus saat ini ada di dalam tubuh saya. Darah Yesus menyatu dengan tubuh saya dan menyembuhkan saya. Pagi ini kita mau belajar, ada 4 hal yang terjadi ketika kita menerima kuasa darah Yesus. Bagian yang pertama, darah Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Darah Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Ketika saya baca referensi, pengampunan dari bahasa Yunaninya adalah apesis. Artinya adalah membebaskan dari hukuman. Ya, membebaskan dari hukuman. Apesis. Nah, mengapa darah Yesus berkuasa untuk membebaskan kita dari hukuman? Karena Yesus sendiri yang menggantikan posisi saya dan saudara untuk hukuman itu. Luar biasa. Jadi darah Yesus berkuasa untuk membebaskan kita dari hukuman karena Yesus sendiri yang mengambil posisi, yang menggantikan posisi saya dan saudara untuk menerima hukuman itu. Tuhan kita suci. Tuhan kita tidak berdosa. Tetapi dia rela turun ke dunia.
Mari saudara, kita akan merenungkan di sini. Kalau tidak karena kasih-Nya yang begitu besar kepada saya dan saudara, mana mungkin Tuhan akan rela untuk menjelma menjadi manusia. Saya rasa Tuhan bisa, ya. Tuhan bisa untuk tidak menjelma menjadi manusia. Kenapa sih Tuhan rela menderita sebegitu beratnya? Semuanya itu terjadi karena kasih-Nya kepada saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau seandainya Yesus tidak menjelma, atau seandainya Allah tidak, kalau Allah tidak menjelma menjadi manusia Yesus, keselamatan itu tidak akan terjadi atas kita. Misi Tuhan tidak akan nyampe kepada saya dan saudara. Hidup kita masih terbelenggu dengan dosa. Kalau analoginya begini saudara, kenapa sampai Yesus atau kenapa sampai Allah menjelma menjadi manusia Yesus? Analoginya begini. Di sini ada saya, di sini ada semut, di sini ada gula. Bapak, Ibu, dan saudara, saya tahu bahwa semut adalah kesukaannya gula. Benar? Saya tidak akan bisa menyampaikan bahasa saya kepada semut. Saya tidak akan bisa berbicara kepada semut untuk menyampaikan, semut, kamu kesukaannya kan gula, di situ ada gula. Tidak bisa, saudara. Ya. Bahasa saya tidak akan sampai kepada semut. Cara satu-satunya adalah saya harus menjelma menjadi semut. Saya harus mengubah diri saya untuk menjadi semut supaya saya bisa diterima semut dan bahasa saya bahasa semut. Akhirnya semut mengerti bahwa di sana ada gula. Baru ketemu. Sama saudara. Allah rela menjelma menjadi manusia. Dan itu semua dilakukan untuk keselamatan saya dan saudara. Sekalipun dia sebagai Tuhan, dia bisa menjelma menjadi manusia. Tetapi saudara, Tuhan tidak mematahkan hukum naturalnya. Ya. Dia tidak mematahkan hukum naturalnya. Dia masuk ke dalam satu proses di mana dia lahir dari keturunan Maria dan Yusuf pada saat itu. Tetapi Maria pada saat mengandung, dia bukan hasil dari persetubuhan, tetapi dia dari Roh Kudus. Dia menjalani kehidupan yang selayaknya kita jalani. Dia menjalani hukuman yang seharusnya saya dan saudara jalani. Dia yang kudus, dia yang suci, tetapi di ujungnya dia dijadikan layaknya seperti seorang berdosa. Semua itu dilakukan karena Yesus ingin menggantikan hukuman itu yang seharusnya saya dan saudara jalani. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, darah Yesus membebaskan saya dan saudara dari hukuman. Kalau saudara pada saat ini merenungkan tentang diri kita sejenak, ya, kita dikandung di dalam dosa, kita dilahirkan di dalam dosa. Oleh sebab itu kita punya sifat dosa, saudara. Ya, kita punya sifat dosa. Nah, dari kecil, pernah kita sebagai orang tua mengajar kepada anak kita bahwa ayo kamu berbohong. Tidak, mungkin hal itu tidak akan terjadi atas kita sebagai orang tua. Tetapi kenapa sifat itu ada di dalam diri saya dan saudara? Dari kecil mereka sudah bisa berbohong karena sifat keberdosaan itu. Ya,
Karena sifat keberdosaan itu saudara, dalam hal ketamakan, dari kecil kita sudah bisa untuk melakukan ketamakan itu. Padahal kita tidak pernah ada yang mengajari kita untuk berlaku tamak, benar? Saya punya cucu, kalau lagi di Reni, dia pasti suka sore-sore saya bawa jalan naik motor ya. Dia duduk di depan, saya bawa dia. Nah nanti kalau udah jalan-jalan hanya satu permintaannya, beli es krim ke salah satu minimarket. Masuk ke situ. Kalau udah masuk ke situ dia semangat sekali. Dia semangat. Jadi pasti yang dituju itu es krim, tempat es krim. Nah kalau udah beli es krim dia menghitung orang yang ada di rumah. Ini buat Akung, ini buat Uti, ini buat Papa, buat Mama, buat Om, buat Didi. Nah, semua satu-satu saudara, semua satu-satu. Dia ambil sendiri, semua satu-satu. Nah, buat dia 2. Kalau ditanya, loh, 2 buat siapa dek? Buat Dedek. Loh, kok 2? Iya, Dedek harus 2. Saudara, cucu saya tidak ada yang mengajari untuk dia berlaku tamak. Tetapi kenapa seperti itu? Karena sifat dosa. Ya, sifat dosa setiap kita ada. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Roma 6 ayat 23a dikatakan upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Kita sering mendengar firman ini. Tetapi seringkali kita tertipu. Benar saudara? Si jahat membohongi saya dan saudara. Seringkali terulang dan kita tertipu. Tertipu tentang apa saudara? Kita menyangka bahwa dosa yang kita lakukan adalah gratis. Benar? Dosa yang kita lakukan adalah free. Tidak saudara. Dosa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Ya. Dosa mendatangkan hukuman buat saya dan saudara. Ketika iblis menawarkan itu kepada kita, memang itu nikmat buat daging kita. Itu nikmat saudara. Tetapi sesungguhnya di ujungnya bayarannya adalah jiwa kita. Upah dosa ialah maut. Maut bukan hanya sekedar mati saudara. Tetapi maut adalah kebinasaan secara kekal. Hati-hati. Maut adalah kebinasaan secara kekal. Kita menyangka bahwa kita bisa melakukan kehidupan kita semau kita, benar? Kita menyangka bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri. Dan kita bisa melakukan semua dosa. Dan kita menyangka bahwa itu ekspresi dari kebebasan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, bahwa itu sesungguhnya perbudakan buat saya dan saudara. Mari tinggalkan dosa. Kita adalah orang-orang pemenang. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Yesus membayar dengan darahnya. Mari kita akan tidak melakukan dosa di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada saat ini, apesis. Darah Yesus yang penuh dengan kuasa itu membebaskan kita dari hukuman. Saya mau katakan, siapapun kita, apapun keadaan saya dan saudara, sekelam apapun dosa kita, darah Yesus cukup untuk membebaskan saya dan saudara dari hukuman. Darah Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan darah Yesus berkuasa untuk membebaskan kita dari hukuman. Hari ini saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia
sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara menjadi orang Kristen yang lahir baru. Saya katakan, saudara menjadi orang Kristen yang lahir baru dan saudara mengakui karya keselamatan yang dilakukan Yesus melalui kayu salibnya. Saudara akan hidup dalam damai sejahtera Allah dan saudara akan dibebaskan dari hukuman. Yang kedua, darah Yesus berkuasa untuk membenarkan kita. Roma 5 ayat yang ke-9 dikatakan, Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Firman Tuhan mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah diselamatkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudara, ketika darahnya membenarkan kita, membenarkan saya dan saudara, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kata pasti tidak mengandung keraguan-raguan. Kata pasti tidak moga-moga, tetapi ada kepastian bahwa saya dan saudara diselamatkan dari murka Allah. Makanya sekarang jangan merasa begini, saya udah percaya Yesus, tapi kalau saya mati saya masuk surga enggak ya? Kalau nanti Tuhan panggil saya diselamatkan enggak ya? Saudara, kata pasti adalah tidak mengandung keraguan-raguan. Pasti kita diselamatkan dari murka Allah. Saudara, jangan mau diintimidasi kembali oleh iblis. Setan hanya mau mengintimidasi saya dan saudara supaya saudara tidak percaya kepada pengorbanan Yesus. Keselamatan yang kita terima dari Yesus itu adalah anugerah. Dan anugerahnya sudah dikerjakan di kayu salib. Walaupun itu anugerah saudara, tetapi itu tidak gratis. Dan itu tidak murah. Anugerah keselamatan yang kita terima tidak murah, tidak murahan. Karena ada seseorang yang telah mempersembahkan atau telah menebus saya dan saudara dengan darahnya yang sangat mahal. Memberikan keselamatan kepada saudara bukan dengan barang yang fana, tetapi dia memberikan keselamatan kepada saya dan saudara ditebus dengan darahnya sendiri, yaitu nyawanya. Kata dibenarkan atau membenarkan bahasa Yunaninya dikayu, ya, yang artinya mengubah status menjadi benar. Luar biasa enggak? Hidup kita yang berdosa, kalau saudara tahu gambar diri, ya, kalau saudara tahu gambar diri, keberadaan saya dan saudara itu hancur, enggak layak di hadapan Tuhan. Ya, enggak layak. Tetapi darahnya merubah status menjadi benar. Amin. Di kayu, darahnya mengubah status kita menjadi benar. Yang tadinya kita bersalah, yang tadinya kita menjadi orang berdosa, tetapi kita dianggap untuk tidak bersalah dan kita dibenarkan melalui darah Kristus. Sesaleh apapun saudara, mungkin saudara mengatakan, wah saya punya hubungan dengan Tuhan baik, saya mengikuti seminar kesana. Posisi saya sudah menjadi mentor. Saudara, semuanya itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Saya dan saudara adalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Kalau Allah tidak menebus saya dan saudara, kalau Allah tidak membenarkan saya dan saudara, kita tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Mari kita tidak usah sombong dengan keberadaan rohani kita.
Mari kita akan merendah di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini adalah sampah. Kita ini adalah orang yang menjijikkan. Sesaleh apapun rohani kita, sesaleh apapun keberadaan saya dan saudara, tanpa darah Kristus kita tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Darah Kristus di kayu salib mengubah status kita. Tuhan memandang kita seolah-olah tidak bersalah. Tuhan memandang kita seolah-olah tidak memiliki keberdosaan itu. Dan Tuhan mengubah status saya dan saudara menjadi dibenarkan oleh karena darahnya. Sesama kita mari kita tidak usah sombong. Mungkin saudara mengatakan, oh saya punya karunia hebat. Di hadapan Tuhan itu semua sampah. Kalau darah Kristus tidak menebus dosa saya dan saudara. Yang ketiga, darah Yesus berkuasa untuk menguduskan kita. Ibrani 13 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ibrani 13 ayat 12 saya baca sekali lagi, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara, Yesus menderita di luar pintu gerbang, artinya apa? Bahwa Yesus menderita di luar kota Yerusalem. Agar apa? Agar kita dapat dijadikan kudus. Sampai kita dipandang layak untuk bisa melayani Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kata kudus dari bahasa Yunaninya adalah hagiaso, yang artinya dibuat menjadi kudus. Saya katakan tadi bahwa keberadaan saya dan saudara seperti kain kotor, menjijikkan. Tetapi dengan darah Kristus kita dibuat menjadi kudus. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita sampai dipandang oleh Allah menjadi layak untuk bisa melayani Dia. Jadi pada saat kita percaya Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuduskan oleh Tuhan. Bukan semata-mata perbuatan kita, tetapi darah Kristus yang menguduskan itu. Yang menguduskan saya dan saudara. Walaupun ketika kita dikuduskan oleh Allah, proses tetap terjadi atas hidup kita, benar? Proses tetap terjadi supaya kita semakin semakin mirip seperti Yesus. Kita semakin serupa dengan Kristus. Sehingga sampai pada saatnya kita akan dipandang layak untuk melayani Tuhan. Makanya kalau kita sedang didekati, didoakan untuk kita diminta dalam satu pelayanan, kita jangan nolak. Mungkin saudara mengatakan, wah saya nggak layak Pak, saya nggak layak Bu untuk menjabat di posisi ini. Saudara, yang melayakkan kita itu bukan diri kita, tetapi yang melayakkan kita itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sudah memandang kita layak, sehingga kita dilayakkan Tuhan untuk melayani Dia, untuk melayani Tuhan. Lebih-lebih ketika kita mendengar ada yang mau dibaptis, wah, saya belum layak dibaptis karena perbuatan saya seperti ini. Saudara, kalau seperti itu kita sombong, bahwa yang melayakkan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Bukan, saudara, karena kita dikuduskan oleh Allah, sehingga Tuhan memandang kita layak untuk melayani Dia, dibuat menjadi kudus.
Luar biasa. Terima darah Yesus. Terima darah Kristus. Saudara akan mengalami kuasa-kuasa itu. Dan yang terakhir, darah Yesus berkuasa untuk menebus atau membayar kita. Ya, darah Yesus berkuasa untuk menebus atau membayar kita. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisin dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Perhatikan saudara, bukan pula dengan perak atau emas. Saya katakan kembali, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Luar biasa. Kebenaran firman Tuhan ini luar biasa yang dinyatakan dalam 1 Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, penebusan, bahasa Yunaninya adalah apolutrosis, tindakan untuk menebus seluruhnya. Saudara, istilah ini diambil dari istilah rumah pegadaian. Ya. Jadi kalau saya datang ke pegadaian, saya butuh uang, tapi saya punya barang. Jadi saya punya barang jam tangan. Ini saya akan gadaikan jam tangan ini. Ketika saya datang ke rumah pegadaian, saya bilang sama petugas, Pak, saya punya barang ini, saya mau gadaikan. Ini dihargain berapa? Yang mentaksir berapa-berapanya adalah petugas pegadaian itu. Dia lihat kondisinya, lalu dia menentukan harga. Dan kalau saya setuju berarti deal. Nah, ketika barang saya ini di rumah pegadaian, yang memiliki barang ini adalah rumah pegadaian itu. Saya sudah tidak punya hak atas barang ini. Suatu saat saya kepengen, kok jam tangan saya nggak ada ya? Oh, ternyata saya gadaikan. Walaupun saya kepengen menggunakan, tapi saya tidak bisa karena ini sedang saya gadaikan. Dan petugas pegadaian akan memberikan ketentuan waktu sampai berapa lama akan diambil, ditebus. Pada saat jatuh tempo saya tidak bisa mengambil, barang ini adalah milik pegadaian. Bapak, Ibu, dan saudara, saudara tahu bahwa saya dan saudara saat ini sedang digadaikan karena dosa saya dan saudara. Saudara tahu itu? Posisi saya dan saudara saat ini di rumah pegadaian. Dan pemilik rumah pegadaian itu adalah iblis. Kalau kita pada saat ini sedang ada di rumah pegadaian, berarti kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Yang punya hak sepenuhnya adalah iblis. Tetapi saudara, ada berita baik. Pagi ini disampaikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Darah Yesus menebus saya dan saudara. Melalui kematiannya di kayu salib, dengan darah yang tercurah itu, dia menebus saya dan saudara. Yang tadinya kita menjadi milik iblis, Yesus menebus dan diambil oleh Yesus. Akhirnya saya dan saudara adalah milik Kristus. Kalau pada saat ini saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saya katakan sekali lagi,
Kalau pada saat ini saudara percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saya tekankan, kalau saudara lahir baru, saudara ditebus dari rumah pegadian, saudara tidak menjadi milik iblis, tetapi saudara menjadi milik Kristus. Saya tidak tahu posisi saudara saat ini ada di mana. Memang secara fisik saudara di sini, tetapi saya tidak bisa membaca pikiran saudara. Mungkin pada saat ini pikiran saudara sedang melayang ke pekerjaan, ke yang lain. Saya tidak tahu. Mungkin pada saat ini saudara sedang meratapi dosa yang saudara perbuat. Atau saudara merasa tidak berharga. Saat ini saudara, darah Kristus membuat saya dan saudara berharga. Darah Kristus menebus saya dan saudara, sehingga saya dan saudara mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan, saudara. Kita menjadi biji matanya Tuhan. Amin. Analoginya begini, ketika di rumah saudara sedang kedatangan tamu tidak diundang, ada seorang yang minta-minta, saya maaf, tidak sampai hati ya kalau mengatakan pengemis ya. Ada orang yang meminta-minta datang ke rumah saudara. Pasti saudara tergerak hati untuk ingin memberi uang kepada dia. Saya tidak mau memberi uang kepada orang yang minta-minta itu 1.000, 2.000, 5.000. Tapi saudara digerakkan Tuhan untuk ingin memberi 100.000. Tetapi yang saudara lakukan, saudara ngambil uang 100.000, saudara remet-remet uang itu, remas-remas uang itu. Uang ini saya mau kasih ke orang minta-minta itu. Tapi enak aja dia terima doang. Uang itu saudara remas-remas. Lalu saudara jatuhkan ke tanah dan saudara injak-injak uang itu. Sehingga uang itu jadi kotor, lecek. Saya mau tanya kepada saudara, apakah orang yang minta-minta itu mau menerima uang saudara? Saya bertanya kepada saudara, apakah peminta-minta itu mau menerima uang saudara? Mau? Mau saudara? Dia masih mau menerima uang saudara, walaupun uang itu sudah diremas-remas, sudah diinjak-injak di tanah, ya, dan uang itu dalam kondisi lecek, kotor. Karena apa saudara? Saudara paham? Walaupun itu sudah saudara lakukan, tetapi tindakan itu tidak mengubah nilai uang itu. Itulah nilai intrinsik di dalam uang, ya. Demikian pula dengan saya dan saudara. Saya katakan berkali-kali, kita itu menajiskan, kita kotor, kita menjijikkan Allah. Di hadapan Allah kita tidak ada harganya. Tetapi bayangkan saudara, Yesus rela mati hanya untuk menebus saya dan saudara dengan darahnya sendiri. Berarti kalau begitu, kita berharga saudara di mata Tuhan. Katakan sebelah kiri kanan saudara, kita berharga loh. Saya berharga. Saya berharga di mata Tuhan. Ya. Nilai saya di hadapan Tuhan itu tinggi. Senilai apa saudara? Senilai hidup Yesus. Itulah sebabnya kematian Yesus memberikan kepada saya dan saudara hidup baru. Jangan sia-siakan hidup saudara. Saya pesan, jangan sia-siakan hidup saudara. Yesus sudah rela mati buat saya dan saudara. Jangan sia-siakan hidup saudara. Mari saudara, hidup kita di dunia ini singkat. Mari kita akan kejar yang namanya kekekalan. Kalau itu yang tidak kekekalan, kenapa saudara berani untuk mengejar? Mengapa saudara berani bayar harga? Saudara,
Seperti saya katakan tadi bahwa dosa itu mengikat, saudara. Ya, dosa itu mengikat. Sekali saudara jatuh ke dalam dosa, akan terulang dan itu nikmat. Saya katakan dosa itu nikmat. Tetapi ketika kita masuk lubang dosa, bayarannya adalah jiwa kita. Hati-hati. Fokus kita mari kepada Tuhan. Jangan kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Kadangkala ketika berangkat ke gereja, hati kecil saya itu tidak pernah kalau hari Minggu saya, bukan karena saya ibu pendeta enggak, tetapi pada waktu saya masih menjadi jemaat pun saya lakukan itu. Ada hati ya, ada hati ingin, wah enak ya kalau Minggu bisa kumpul keluarga, bisa jalan-jalan, artinya jalan-jalan itu olahraga bareng. Hati kecil saya bicara seperti itu, saudara. Ketika saya lewat alun-alun Pamulang ini, hati kecil saya seperti itu. Tapi saya bilang, tidak. Saya pengikut Kristus, saya lahir baru. Hari Minggu saya harus ke gereja, apapun itu yang terjadi. Ketika saya bekerja, banyak sekali godaan, saudara. Banyak sekali godaan. Saya harus ketemu klien setiap hari Minggu. Dan itu sangat menggiurkan. Pasti kalau saya ketemu klien hari Minggu, pasti orangnya berduit, kaya-kaya. Karena saya kerja di asuransi pada saat itu. Pasti mereka mau masuk. Tapi saya berketetapan hati, tidak. Minggu saya istirahat, waktu saya untuk Tuhan full. Saudara, dosa itu mengikat, hati-hati. Mari kita akan kejar yang namanya kekekalan. Sebagai penutup, saya mau katakan, ketika kemarin kami mengikuti seminar Injil Salib, wah, tajam, saudara. Luar biasa, saya katakan luar biasa, tantangannya berat. Pembicara mengatakan, cari wajah Yesus, jangan tangan Tuhan. Awalnya saya tidak mengerti, saya tidak paham kata-kata itu. Ketika pembicara mengatakan begitu, cari wajah Tuhan, jangan tangan Tuhan. Saudara tahu, ketika kita mencari tangan Tuhan untuk mengulurkan pertolongannya kepada kita, yang ada adalah kekecewaan. Tuhan, kenapa? Kenapa pekerjaan saya gagal? Kenapa bisnis saya gagal? Kenapa Tuhan saya tidak ada pertolongan? Tuhan tidak menolong saya secepatnya. Kenapa saya dikecewakan orang? Teman-teman saya meninggalkan saya, Tuhan. Kenapa saya sudah melayani Tuhan? Kita akhirnya berhitung kepada Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah berbuat baik kepada orang. Tapi kenapa tangan Tuhan kok gak turun-turun menolong saya? Saudara, disitulah saya dipukul Tuhan. Cari wajah Tuhan, jangan tangan Tuhan. Kalau mencari tangan Tuhan penuh kekecewaan, kita berhitung kepada Tuhan. Saya sudah melakukan ini, itu. Kita list kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Dan apa yang menjadi pergumulan kita dijawab semuanya sama Tuhan. Kalau kita mencari wajah Tuhan. Puji Tuhan. Selama ini kami melakukan itu. Selama ini saya melakukan itu. Dan pulang saya dibangunkan Tuhan jam 2.10. Akhirnya saya bersaat teduh jam 2.10, padahal jam 12 baru tidur. Jam 2.10 Tuhan bangunkan, ya udah. Padahal saya biasanya jam 3, tapi ini lebih awal. Saya ingat cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan. Akhirnya saya bangun jam 2.10, saya berdoa sampai 4:30. Setelah 4:30 saya langsung
bebenah rumah, ini itu dan lain sebagainya. Ada kepuasan. Ketika saya mencari wajah Tuhan, ada kepuasan, ada kelegaan. Sekalipun pergumulan-pergumulan yang saya sampaikan kepada Tuhan belum dijawab Tuhan, Tuhan sudah menjawab, sesungguhnya memberikan kepada saya kelegaan. Sehingga saya bisa menjalani kehidupan. Amin. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah firman ini akan termeterai di dalam hati kami Tuhan. Bahwa darah Yesus yang sangat mahal itu telah mengampuni dosa kami, telah membenarkan kami, telah menguduskan kami, dan telah menebus kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Singer akan menaikkan pujian ini sementara saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Renungkan hidup saudara. Apakah mungkin pada saat ini dosa sudah mengikat hidup saudara sehingga saudara tidak mampu untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau perkara-perkara yang ada di dunia ini sudah mengambil alih hati saudara, sehingga fokus saudara kepada itu, bukan kepada kekekalan. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Yesus sudah berkorban terlalu lihat buat saya dan saudara, bukti kasih-Mu. menebus dosa kita. Kau Sebesar apapun dosa kita, semerah apapun dosa kita, sudah ditebus oleh darahnya yang sangat mahal. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari kita akan katakan bersama-sama pujian ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
menjadi janji iman kita kepada Tuhan, bahwa kita akan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkanmu. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan tercurah untuk hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau menjadi panutan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah mencurahkan darah-Mu atas kami dan Engkau rela menjelma menjadi manusia Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menghargai Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa lebih menjadi orang-orang murid-murid-Mu yang membanggakan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kami. Berkati untuk semua jemaat-Mu. Tuhan menolong dan Tuhan memimpin mereka. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami ingin menyerahkan untuk saudara kami yang kami kasihi, Bapak Siahaan. Bapa, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Engkau akan hadir di tempat pembaringan Bapak Siahaan pada saat ini. Tuhan akan menyembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Darah Kristus yang mahal itu sudah menyembuhkan Pak Siahaan Bapak. Jamah dan berkati Bapak. Biarlah kerinduan Pak Siahaan untuk bisa sembuh dari sakit penyakitnya itu akan terjadi. Dalam nama Yesus kami perkatakan, di dalam nama Yesus sembuh, pulih secara total, normal dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Demikian pula pada saat ini kami berdoa untuk pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Marta Siregar Tuhan di Penang, Malaysia. Bapak, hari Rabu besok Ibu Marta menjalani kemoterapi yang terakhir dan radiasi yang terakhir. Bapak, kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati proses demi proses yang dilewati oleh Ibu Marta. Terima kasih untuk dokter yang menangani. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang akan bekerja atas dokter itu ya Bapak. Jamah dan berkati seluruh organ tubuh Ibu Marta Tuhan. Karena kami percaya bahwa organ tubuh Ibu Marta Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membuat. Oleh sebab itu kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk biaya yang cukup besar Tuhan, yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk proses pengobatan ini.
menyerahkan ke tangan kuasa Engkau. Mari Bapa, kiranya Engkau akan hadir menolong Ibu Marta. Biarlah perkataan ini kami sampaikan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Bu Marta akan mengalami sembuh pulih secara total, normal dan sempurna oleh bilur-bilur-Mu. Bu Marta dan Pak Siahaan boleh mengalami kesembuhan secara total. Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lain yang mungkin pada saat ini sedang menghadapi sakit penyakit atau sedang menghadapi pergumulan dalam pekerjaan atau masalah-masalah yang lain. Bapak, kiranya Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan datang kepada mereka. Biarlah senantiasa tangan kuasa Tuhan Engkau nyatakan atas mereka ya Bapak. Engkau akan sentuh mereka sehingga mereka boleh mendapatkan kelegaan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan saudara berdoa secara pribadi untuk beberapa menit ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita sudah selesai, tapi minta waktu sebentar. Dari koordinator Paskah akan menyampaikan beberapa hal. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami dari Panitia Paskah akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan yang akan kita adakan di gereja setelah kebaktian Paskah. Jadi kebaktian Paskah tanggal 9 April akan dimulai seperti biasa pukul 8 pagi. Kemudian selesai ibadah kita akan mengadakan potluck, makan bersama. Jadi untuk itu ibu-ibu diberikan kesempatan untuk menabur bagi yang akan membawa makanan atau lauk, karena kita akan potluck bersama di depan ruang ibadah. Akan makan bersama setelah kebaktian. Kemudian selesai potluck kita akan mengadakan beberapa lomba. Adapun lombanya ada untuk anak-anak, dewasa hingga umum. Untuk anak-anak itu akan ada lomba menghias telur dan lomba menyanyi. Kemudian untuk dewasa ada lomba tebak gerak, ada lomba mencari kupon berhadiah, itu juga untuk umum. Jadi nanti semua akan berkesempatan untuk mencari kupon. Jadi bukan mencari telur, kita akan mencari kupon. Nanti kuponnya bisa ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan.
Kemudian ada satu lagi lomba memasak nasi goreng. Nah, lomba memasak nasi goreng ini untuk kaum bapak dan pemuda. Jadi bagi bapak-bapak dan pemuda yang berminat ingin menguji kemampuannya bermasak ya, mari mendaftarkan diri. Jadi akan dibuka pendaftaran sampai dengan minggu depan. Karena akan dibuat kelompok, jadi bisa mendaftarkan mulai dari hari ini sampai dengan minggu depan terakhir. Bisa ke saya, bisa ke Ibu Sari atau bisa ke Ibu Rahel untuk mendaftarkan. Jadi bapak-bapak sama pemuda jangan lupa untuk mengikuti, berkesempatan ini untuk ajang memasak. Nah, untuk lomba memasak ini kami dari panitia hanya akan menyiapkan kompor, kemudian gas dan nasi. Selebihnya dari peserta lomba akan membawa sendiri, baik itu mungkin peralatan atau bumbu-bumbu. Jadi supaya tidak terbatas mau kreasinya seperti apa, jadi diberi kesempatan untuk membawa masing-masing. Maka dari itu pendaftaran paling lambat minggu depan supaya kami bisa menentukan untuk kelompoknya. Jadi nanti per kelompok dibicarakan harus tugasnya masing-masing membawa apa, seperti itu. Jadi diharapkan semua boleh hadir bersama keluarga karena semua akan bersama-sama lomba gitu. Jadi ada lomba semua mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa semua akan ada lomba untuk lebih akrab lagi kita kembali. Jadi itu pengumuman dari panitia Paskah. Kalau ada yang masih kurang jelas atau perlu ditanyakan bisa bertanya ke saya, ke Ibu Sari atau ke Ibu Rahel. Demikian infonya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Mbak Yohana. Jadi Bapak Ibu, kita mau adakan acara yang seru-seru ya. Jadi jangan ketinggalan kesempatannya. Yang mau ngadu masak goreng, boleh? Gitu ya. Nasinya udah disiapin ya. Iya. Oke. Ditunggu sampai minggu depan. Ini kita rindu keterlibatannya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jangan malu. Mau nasi gorengnya jadi apa? Itu nggak jadi masalah gitu ya. Pokoknya daftar aja dulu gitu. Saya rencana daftar sih. Ya, jadi Bapak Ibu harus daftar juga. Baik, itu saja ibadah kita sudah selesai. Kita mau bersalaman satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.